Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nur Jatuh Jati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling doakan dan menjadi saudara seduluran, selawat saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah itu. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa makan, nikmat kita punya istri, nikmat kita punya anak, dan sebagainya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat itu supaya ditambahkan oleh Allah? Yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya mata, ya kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu hal yang diridai, yang halal, dan jangan sampai melihat sesuatu hal yang haram yang tidak Allah ridai. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Jika kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak Allah ridai, jangan didengarkan. Karena apa? Karena yang mendengarkan maupun yang berbicara dosanya akan sama. Ketika didengarkan untuk mendengarkan suatu hal yang diridai Allah, contoh deres, mendengarkan ayat suci Al-Quran, itu nanti dosanya akan sama dengan yang membaca. Tetapi kalau untuk mendengarkan sesuatu hal yang ghibah, itu nanti dosanya akan sama dengan orang yang berbicara ghibah tadi. Seperti di dalam ruangan diberikan sebuah hidangan makanan, orang yang dibicarakan itu, bangkai orang itu suruh makan bersama-sama, itulah dosa ghibah. Kalau kita punya mulut, ya kita gunakan berbicara untuk sesuatu hal yang baik. Tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Kalau kita diberikan tangan oleh Allah, ya kita gunakan tangan ini untuk memegang suatu hal yang diridai oleh Allah. Insya Allah, saya hakul yakin ketika semuanya dilakukan dengan sesuai perintah Allah, maka nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Di malam yang berbahagia ini, insya Allah saya akan kembali mendatangi Mbah Suro yang Allah belum berkehendak untuk orang itu dibinasakan, tapi mungkin masih diberikan kesempatan. Di malam ini saya kembali mau mendatangi Mbah Suro. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku semuanya. Dan ini tadi selesai dari saudara kita yang meminta doa. Jadi kita berangkat ke sini pun sudah sangat malam dan anginnya sangat sembliwir, sedu-sedu mengerikan. Pinjam HP-nya, Le. Ya. Sambil saya mau baca komentar dari saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan assalamualaikum untuk saudara-saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah hadir di malam hari ini, dan semoga saudaraku yang malam ini sedang melihat tayangan ini selalu dalam lindungan Allah, dan semoga setelah melihat tayangan ini nanti tidak langsung tidur tapi mendirikan sholat malam. Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan, ada rahasia di balik rahasia. Sebagai contoh, ketika Allah menyuruh kita untuk sholat malam, apakah hanya sholat malam itu saja? Tidak.
Di dalam sholat malam itu terkandung sebuah rahasia yang luar biasa, yang ada rahasia di balik rahasia. Ketika seseorang menjalankan sholat malam, pasti orang itu berwudu. Dan ketika orang itu berwudu memegang air, ini akan ada rahasianya yang luar biasa yang terkandung di dalam air ketika tengah malam. Ini juga sering disebut sebagai air panguripan. Air yang bisa membuka aura-aura kecantikan maupun ketampanan dan menambahkan daya tarik, menarik sesuatu hal yang baik. Jadi tidak perlu harus pakai keris atau ajian jalan goyang. Ketika sering bangun malam, insya Allah saya yakin nanti dilihat pun akan sangat menyenangkan. Dan insya Allah ketika untuk bekerja sebagai apapun itu, pedagang atau apa, mudah dipercaya oleh orang karena dilihat menyenangkan. Ya, oleh sebab itu banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sholat malam itu nanti. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah hadir. Mohon doanya, semoga malam ini Allah memberikan kekuatan kepada saya, tentunya yang untuk menghadapi Mbah Suro ini nanti. Sambil ya, nyantai, agak maju dikit, nggak apa-apa sayang. Iya, biar saya agak-agak kelihatan. Saya ingin menyapa semua saudara-saudaraku. Terima kasih sekali untuk semua saudara-saudaraku yang sudah mau berkomentar. Saya sangat menghargai sekali pengorbanan jenengan ketika melihat tayangan ini maupun berkomentar. Terima kasih karena apapun yang saya lakukan saat ini adalah dukungan dari saudara-saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya baca komentarnya. Syarifuddin Lubis hadir, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam dari Salman Adroni. Pacitan bos, alhamdulillah, selamat malam Pacitan. Assalamualaikum Pak Samsudin, semoga Allah meridai, amin ya rabbal alamin. Matur suwun untuk Babi Dumai, semoga diberi keselamatan Gus, amin ya rabbal alamin. Dari Arinda Iri Kerawang hadir Gus, selamat malam Kerawang. Belajar mancing R. Indramayu hadir, selamat malam Indramayu. Dari Rito Susanto Cakung hadir Gus, selamat malam Cakung. Dari Ajat Akhasya Syeker Solawat Nurizati, alhamdulillah. Dari Alap-Alap Lamongan. Oke, ngancing ngopi ngolah pikir oke. Bismillah. Nanti kita naik ke atas sana, Kang. Di atas sana nanti ada gua. Kita sekarang sudah di tengah-tengah ini, sambil istirahat. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini sambil kita bertadabbur alam, melihat keadaan kanan kiri, dan jangan lupa untuk ngopi sambil ngerokok. Yang laki-laki ngerokoknya sambil dibuat zikir, ditarik, sebut hu, keluar dari mulut Allah, anginnya sepoi-sepoi dingin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini sepertinya yang di atas sudah ada persiapan. Yang di atas dari Mbah Suro ini kayaknya sudah ada persiapan dia. Tidak seperti yang dulu kayaknya. Saya lihat, saya rasakan beliau ini sudah ada persiapan. Allahu Akbar. Ada cahaya yang tuh di atas tuh. Tuh. Allahu Akbar. Ada cahaya di atas. Insya Allah sebuah isyarah bahwa yang di atas ini sekarang sudah persiapan. Jadi ketika
sudah pernah dikalahkan, dia nggak akan menganggap remeh lagi. Dan sekarang sudah ada persiapan di atas ini. Ada persiapan maupun tidak ada masalah buat kita. Karena yang kita niatkan ini ialah untuk menasehati. Tentunya kita tidak akan main belakang. Kita akan berbuat secara satria insyaallah. Karena berjuang itu bukan menang atau kalahnya. Orang berjuang itu adalah usahanya. Makanya itu wanita itu biasanya yang dilihat, laki-laki itu perjuangannya. Itu saya ngambil kata-kata istri saya ini. Katanya laki-laki itu yang dilihat perjuangannya gitu. Berapa besar perjuanganmu itu, kalau diperjuangkan baru meleleh nanti gitu loh. Terngiang-ngiang di kepala saya. Itu istri saya kayak gitu ngomong. Iya, makanya yang penting itu perjuangan itu ialah usahanya. Tentu ketika kita berusaha, jangan hanya mengandalkan secara zahiriyah, tetapi juga secara batiniyah. Kita ini hidup ya dihidupkan, kita ini ada ya diadakan, kita ini kuat karena dikuatkan. Jadi jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu santri biasanya diajarkan untuk bertirakat. Jangan hanya pintar membaca, jangan hanya pintar menghafal, tetapi juga harus bisa memahami dan juga memanjingkan ilmunya, merasakan keilmuannya. Contoh ketika membaca bismillah, ya diriyadai, baca bismillah, kita hidup ini karena kasih sayang Allah, maka kita hidup pun harus dengan penuh kasih sayang. Bukan membaca bismillah, membaca Allahu Akbar untuk menyalahkan orang lain, untuk menyakiti orang lain. Itu namanya belum memahami dengan apa yang dia baca, belum dunung dengan apa yang dia pelajari. Mungkin kurang memahami atau belum ada yang mendunungkan. Ketika seseorang ingin berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, maka tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar. Ketika berniat berbuat baik, ya harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau mempunyai niat yang baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, itu namanya ya tidak baik gitu loh. Maka ketika ingin membela agama Allah, ya harus dilakukan dengan cara yang baik gitu. Bukan orang yang tidak siap, sedang makan, sedang tidur dibom, itu namanya bukan berjihad kan gitu. Makanya sekarang ini ya saya persilahkan, saya paham ini insyaallah. Di atas ini sudah ada persiapan di atas ini. Sudah ada persiapan, silahkan, tidak apa-apa gitu loh. Karena menang kalah tidak jadi tujuan gitu. Allah kalau mau menghendaki semua orang ini menjadi baik, mudah bagi Allah. Untuk membuat semua orang ini menjadi Islam mudah gitu loh. Tapi lalu di mana perjuangan kita gitu? Ketika Allah tidak menghendaki di dunia ini tidak ada setan, mudah bagi Allah. Tetapi di mana nanti perjuangan kita gitu? Dengan adanya setan, kita nanti bisa meminta perlindungan kepada Allah begitu. Di semuanya baik buruk itu Allah yang menciptakan kok gitu loh. Allah menciptakan baik dan buruk itu gitu loh. Yang penting usaha kita, kalau kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, kalau kita berbuat buruk nanti juga akan mendapatkan keburukan gitu loh. Itu yang penting dilakukan. Alhamdulillah. Sambil saya baca komentar dari Bibi 1988. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beserta kru juga santri Gus Samsudin Jadab. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Gusti Allah nggih maringi perlindungan dumateng panjenengan kepada Mbak Wiwi ya. Dari Muhammad Abdul Uti Kurniawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rembang Jateng hadir Gus. Dari Ulil Absor, Assalamualaikum Kang Ulil Absor, selamat malam Rembang Jateng. Matur suwun. Dari Yusuf Bahtiar, Masya Allah, hati ini meleleh dengan makna pengkajian diri akan ilmu yang dimiliki. Insya Allah tunggu abi tunggu sama-sama belajar. Assalamualaikum Gus, malam ini rencana mau tebas lagi kepala Mas. Insya Allah. Gas terus Gus dari Budi Kediri insya Allah. Pak Cita jadi hadir untuk mendoakan Gus Samsudin Jadab selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru senang hatiku Gus setelah live lagi karena semalam saya lihat Gus pingsan
Alhamdulillah, moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah sebisa mungkin pun kita ada persiapan ketika sudah benar-benar tidak mampu ya, kita minta perlindungan Allah entah dengan cara bagaimanapun. Insyaallah kita ada waktu atau masih ada tenaga untuk menghindar dari hal semacam itu. Dari Aditya Fatih, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Cirebon, hadir Gus. Selamat malam Cirebon. Bagaimana menghilangkan semacam gangguan di dalam rumah dan cara mengetahui apakah bisa mendeteksi sendiri kalau di rumah ada gangguannya? Terima kasih. Iya, dari Aditya Fatih. Yang pertama pertanyaannya ialah bagaimana menghilangkan semacam gangguan? Ya, untuk menghilangkan gangguan ini jenengan harus paham dulu gangguannya dari mana. Apakah gangguannya itu karena nasab, ataukah karena maksiat, atau karena tempat? Ini berbeda-beda. Dan nanti setelah tahu gangguannya dari mana, baru bagaimana cara menghilangkannya. Jadi harus didiagnosis dulu gitu. Kalau gangguannya itu karena nasab, berarti itu adalah gangguan turunan begitu. Bisa dikatakan jin nasab begitu, penyakit yang menurun, entah itu penyakit dohir ataupun penyakit batin. Contoh mungkin neneknya pernah gila atau buyutnya pernah gila, itu biasanya menurun ke anak putunya. Contoh bapaknya juga mungkin keluarganya dulu ada yang punya penyakit gula darah, mungkin anaknya juga sangat-sangat rawan terkena penyakit gula darah, atau mungkin terkena penyakit jantung atau paru-paru lah begitu. Yang orang tuanya atau kakaknya pernah mengalami penyakit itu biasanya juga gampang sekali anaknya genetiknya yang ke bawah itu juga menurun. Nah, ini disebut dengan nasab atau penyakit menurun. Penyakit menurun ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa karena genetiknya yang menurun, bisa juga karena berhubungan dengan gaib. Contoh yang gila tadi, itu bisa anak-anak juga bisa gila. Atau mungkin orang tuanya atau kakaknya pernah punya pesugihan, atau punya ilmu yang ketika orang tuanya atau kakaknya meninggal, ilmu nanti bisa menurun ke anaknya. Nah, ketika menurun anaknya tadi belum siap, ini juga bisa menyebabkan penyakit. Penyakit ini sekarang sering disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya biasanya besar sekali muncul was-was, gampang marah, dan selalu temperamental. Anaknya seperti itu. Cara pengobatannya nanti yang pertama dimandikan dulu dengan air wudhu. Setelah itu ambilkan 7 air mancur, dipotong rambutnya, dibuat selamatan, nanti ada cara khusus. Kalau dia menempel di tulang belakang atau di portal, biasanya anak itu gampang sekali sesak yang berkelanjutan, dan juga sering sekali was-was, sering ada bisikan-bisikan. Ini yang indigo yang menempel di portal. Ada lagi pengobatannya yang seperti itu. Yang kedua, selain karena nasab, juga bisa diakibatkan karena maksiat. Ini banyak sekali menimpa di kalangan orang-orang zaman sekarang. Contoh ketika kita, mohon maaf, mungkin pernah jajan begitu. Jajan paham ya? Bermain dengan wanita nakal gitu, mohon maaf. Itu nanti akan ada ikatan. Pasti nanti dia nggak akan bernafsu lagi sama istrinya. Karena seseorang yang senang bermaksiat, maka dia akan bisa merasakan ikat. Seseorang yang sering jajan sama istrinya pasti nggak akan nafsu. Kenapa? Lebih enak yang dia buat. Itu nanti pasti ada ikatannya kayak gitu. Apalagi sperma yang keluar itu tadi. Yang kedua, seseorang yang sering melakukan inoni kayak gitu. Biasanya laki-laki yang belum menikah kayak gitu. Atau mungkin kita makan di warung makan yang di situ ada pelarisannya atau pesugihan begitu. Kita makan di situ nggak baca bismillah, biasanya akan ada yang masuk di dalam diri kita. Atau juga karena tempat gitu. Kalau karena tempat ini bisa terjadi karena mungkin rumah itu dulu pernah dibuat untuk gantung diri orang, sehingga tempat itu singklu. Atau mungkin di situ pernah terjadi pembunuhan. Atau mungkin rumah itu rumah tusuk sate. Atau mungkin juga rumah itu terlalu banyak pasangan pagaran. Nah, pagarannya enggak saat ini juga nanti bisa menyebabkan masalah di rumah itu gitu. Atau mungkin rumah itu dulu yang punya pernah penyebabkan itu. Jadi harus dipahami dulu dari mana penyebabnya gangguan tersebut gitu. Kalau salah satunya tadi ada yang saya sebutkan, contoh karena tempat lah ya. Pokoknya tempat itu dulu pernah digunakan orang untuk pesugihan, terus dijual, terus sampai tempati gitu.
atau tempat itu pernah buat pesugihan, atau pernah pembunuhan, atau pernah gantung diri gitu ya, kayak rumah yang jeneng. Lalu bagaimana sih cara untuk menghilangkannya? Yang pertama, siapkan dulu daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, daun kelor. Kalau ada, dua-duanya. Setelah itu siapkan garam, tapi yang krosok ya. Siapkan garam krosok. Terus yang kedua, siapkan air masjid. Yang lebih bagus 7 sumur atau 7 air masjid. Air masjid air kerannya itu. Nah, ketika mengambilnya, sholat tahiyatul masjid dulu, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memohon izin dan ridho ya Allah, dan meminta air masjid ini untuk sarana selamatan kemudahan rumah saya. Setelah itu bawa pulang. Nah, sebelum pulang berikan dulu uang sedekah, 7.000 boleh, 70.000 boleh, 700.000 juga boleh. Nah, pitu itu dalam bahasa Jawa artinya adalah pitulungan. Nah, setelah sampai berikan itu, sampai ambil airnya, minta izin kepada marbotnya, penjaga masjidnya, terus bawa pulang. Sampai di rumah, dan bidara, kelor tadi digecek, boleh pakai ulek-ulek itu, atau pakai apalah, digecek dulu. Setelah itu gecekan tadi campurkan dengan garam, diremet lagi, digecek lagi, terus masukkan ke air masjid tadi. Nah, setelah itu sampean wudhu, terus sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, seperti yang saya jelaskan, sholat hajat khusus ada di GSJ. Setelah itu sampean sholat hajat, lalu berzikir, pertama baca tawasulnya dulu, ya ke baginda Rasulullah, ke malaikat muqarrabin, maka Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ke Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jalani, ke Syekh Subakir, dan kedua orang tua, lalu ke diri kita. Nah, setelah itu zikirkan dulu pertama Al-Fatihah 77 kali, setelah itu sholawat wiridat 77 kali, setelah itu ayat kursi 77 kali, lalu ditiupkan di airnya. Lalu airnya yang sudah dizikirkan tadi disiramkan di rumah selama 7 malam. Insya Allah gangguan apapun yang ada di rumah itu, entah itu sihir karena santet, tenung, teluh, maupun tempat itu bekas orang bunuh diri atau apa, atau tanah tusuk sate ataupun bekas pesugihan, insya Allah hilang. Insya Allah hilang. Itu yang harus dilakukan ya. Itu aja dulu ya untuk siapa tadi. Terus cara mengetahui, insya Allah mendeteksinya pun bisa. Cara mendeteksinya ya bisa sampai rasakan dulu. Yang mana tadi, apakah tempat nasab ataupun maksiat. Kalau tidak bisa merasakan, sebenarnya semua orang pasti bisa dideteksi. Kalau mendeteksi dengan keilmuan, tentu harus belajar secara kafah, harus belajar secara mendalam untuk mendeteksi sebuah gangguan, apakah itu karena gangguan ikatan, jin, ataupun karena maksiat. Yang pertama, yang paling mudah ya dengan basyirah. Lalu bagaimana cara mengamalkan basyirah? Harus mengamalkan 4 hal. Yang pertama, dia harus menjaga hatinya, asyofa, tidak boleh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batinnya. Yang kedua, dia harus menjaga adabnya dengan gurunya, tidak boleh menjelek-jelekkan nama orang lain, menghewankan orang lain, memanggil orang lain dengan bahasa hewan itu tidak boleh, cebong, kampret itu tidak boleh. Yang kedua, dia harus berbuat baik, menutup semua keburukan orang lain di depan matanya, terutama adalah gurunya. Yang keempat, dia harus mau sholat malam, entah 2 rakaat, 1 rakaat, harus menjalankan sholat malam. Dan yang keempat, ada zikir khusus yang dibaca biasanya asma ya latif, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir gitu, dibaca 1000 kali, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif gitu. Ya ahlimul ghaibi wasyahadati dibaca terus menerus setiap malamnya. Itu untuk membuka isyarah firasat gitu, sebelum yang bersifat tingkatan selanjutnya. Itu harus diamalkan 41 hari, tidak boleh putus gitu. Sambil ngopi Kang. Itu untuk Kang siapa tadi kalau mau mendeteksi nggih. Caranya kayak gitu. Derek Gus, siap, dari Intiah aja. Hadi Hero, Blitar Telogo, Hadi Gus, alhamdulillah, tetangga saya sendiri. Assalamualaikum Gus, Sebamban, Kalimantan Selatan, hadir Gus, minta doanya ya Gus, biar saya bisa sowan dan bahagiakan kedua orang tua saya Gus, amin ya rabbal alamin. Iya, ini kalau masalah bicara orang tua, ini terkandung makna yang luar biasa sekali. Karena hidup kita mau bahagia atau tidak,
selamat tidak itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Saya sering menyebut bahwa Allah yang kelihatan atau Tuhan yang kelihatan itu ya orang tua kita gitu. Saya sering bilang kayak gitu, walaupun sering disalahkan orang gitu. Dalam arti kasih sayang Allah yang paling besar yang dicurahkan kepada kita itu ya lewat orang tua kita gitu. Kalau sampean pengen tahu kasih sayang Allah tuh ya lihatin orang tuamu tuh loh, yang mencintaimu tanpa memandang apapun yang ada dalam dirimu. Kamu jelek dia cantik gitu, dia ganteng gitu. Wah, anak ireng kayak saya itu ya ibu saya bilang anakku yang paling bagus gitu. Karena orang tua kita itu mencintai kita tanpa memandang apapun dari dalam diri kita. Mungkin mohon maaf, sampean punya kekasih, punya pacar, dia suka sampean karena sampean ganteng, karena sampean semok, karena sampean itu kaya, karena sampean itu gagah, karena apalah, pasti ada apa-apanya gitu. Itu kalau orang. Tapi kalau orang tua itu mencintai kita tanpa ada apa-apanya. Dia mencintai kita tulus dari dalam hatinya. Bahkan ketika kita sakit, dia rela mengganti sakitnya itu asalkan kita sehat. Aku lagi ngomongnya wong tua malah pengen nangis ya. Intinya gitulah. Cinta suci itu yang ada di dunia ini cuma dari orang tua kita. Selain dari orang tua kita, mungkin masih karena ada apa-apanya dari siapapun itu. Tapi kalau dari orang tua itu tanpa ada apa-apanya. Dia mencintai kita tulus tanpa memandang kita karena apapun itu gitu. Makanya hidup kita mau bahagia atau tidak itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Dan kewajiban kita ke orang tua itu satu, berbakti. Makanya kalau ada yang bilang ke saya, orang tua saya begini, orang tua saya begitu, itu urusan orang tuamu. Urusanmu tuh cuma satu, berbakti. Kamu tuh nggak berhak untuk ngomong orang tuamu itu cerewet, orang tuamu tuh begini begitu. Itu urusan orang tuamu. Kalau urusanmu tuh cuma satu, berbakti itu tok. Asalkan dia nggak menyuruh kamu bunuh diri, nggak menyuruh kamu maling, dia nyuruh apapun kamu, yang penting itu baik, wajib kamu lakukan. Tidak ada hak kamu untuk menolak hal itu gitu. Dan itu harus dilakukan. Makanya saya sering berbicara di tausiah saya ketika pagi. Banyak orang yang datang ke tempat saya itu selalu mengeluh, hidup saya kok selalu susah, ditipu orang, usaha selalu bangkrut. Wah, saya ini disandat orang, ditutup orang. Saya kalau dengar orang ngomong kayak gitu tuh mau ketawa tapi takut dosa. Lek tak tabuk cangkeme aku kok diseneni uang. Karena apa? Sebenarnya kebanyakan orang susah dalam hidupnya, selalu sengsara, ditipu begini begitu. Karena apa? Kesalahan dia sama orang tuanya. Karena dia dosa terhadap orang tuanya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia nggak mau sama sekali menyambungkan cintanya, baktinya kepada orang tuanya, sehingga hidupnya sengsara. Banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena nggak pernah didoakan sama orang tuanya, tapi karena dia itu nggak mau menerima doa orang tuanya tersebut. Contoh, ketika dia masih kecil atau ketika orang tuanya hidup selalu berdoa, ya Allah semoga anakku ini nanti besar jadi anak yang sukses, rezekinya lancar, dapat istri cantik, anaknya sehat dan lain sebagainya. Didoakan dengan begitu. Ketika doanya naik ke atas, itu pasti diterima oleh Allah. Allah Maha mendengar, diterima, ditampung oleh Allah, cetak. Disiapkan ini nanti untuk anak ini ketika dia sudah besar. Ketika anak ini sudah besar, bisa usaha, anak ini lupa, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Sehingga seperti galon air yang sudah ditampung besar banyak, tapi nggak nyambung ke orang tuanya, ke anaknya. Karena apa? Anaknya nggak mau nyambungkan kedua orang tuanya tadi gitu. Padahal ketika anak tadi mendoakan orang tuanya, itu bukan untuk orang tuanya, coy. Rumah anak kuping mulai aku ngomong. Ini bukan. Ketika dia berdoa untuk orang tuanya, itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya. Mungkin seolah-olah, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, sayangilah beliau seperti beliau menyayangku di waktu kecil, kayak gitu. Bicaranya kayak gitu, doanya kita. Seperti kita itu mendoakan orang tua. Padahal ketika kita mendoakan orang tua, doa orang tua tadi itu tersambung untuk diri kita. Seperti ada galon air besar, lalu disambungkan dengan paralon ke diri kita. Cara penyambungannya bagaimana? Ya kita harus mendoakan orang tua tadi gitu loh. Paham tak aku ngomong? Tak paham tak? Kayak rokok yang ngomong. Mana korekku tadi yang? Ini kalau udah mulai ngomong kayak gini nih. Terus lagi yang kedua begini nih. Ada seseorang terus datang kepada kan nih, ke pondok. Gus, saya kak ono ajian opo tah gitu, amalan opo tah gitu. Yang penting aku usahaku so lancar gitu. Kayaknya aku ini ada masalah gitu.
santet orang kayak gitu. Kayak gitu lagi ya masalah lagi kayak gini. Orang kebanyakan ini nggak fokus pada masalahnya, tapi fokus ke yang dia alami kayak gitu gitu. Kalau orang sakit tuh mamanya dia sakit paru-paru nih, tapi dia tiap hari ngerokok kayak gitu. Kayak dia mamanya punya penyakit liver nih, tapi dia suka minum minuman keras kayak gitu. Jadi dia hanya fokus pada yang dia alami, tapi nggak fokus pada hal yang membuat dia kayak gitu gitu loh. Nggak fokus apa sih penyebabnya dia ini. Kalau dia diobati kayak gimana aja, diobati model gimana saja, tapi kalau dia tetap seperti itu ya percuma, nggak ada gunanya. Jadi harus paham dulu tentang penyebabnya ini. Sebab musabab ini juga penting untuk dipelajari gitu. Nah, sebenarnya kita ini ketika mengamalkan asma-asma Allah ini lebih kepada memahami tentang sebab musababnya kayak gitu. Orang ini kayak gini karena apa kayak gitu. Ini ilmu rasa ini. Susah kalau dijelasin kalau nggak diamalkan. Nah, kebanyakan orang-orang ini mengalami masalah kayak gini. Allahu Akbar. Masalah-masalah kayak gini biarin ya. Selama tidak mengena kita santai dulu. Nanti kalau sudah itu kita naik. Nanti kita naik datengin ke Mbah Suro ya. Kebanyakan orang susah dalam hidupnya itu karena kelakuannya sendiri. Ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di dunia tapi juga di akhirat. 2 dosa ini. Dosa ini berat sekali. Yang pertama dosa melawan orang tua. Ojo kok pikir Kang, Mas, Mbak, Bayu, Bule, Pak Le, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini mohon maaf saya Anda ini wong tua. Kadang-kadang wong tua iki gak mesti pikirannya cek cah cilik akeh marai. Repot kan ya. Tua pikirnya cah cilik ya. Tapi saya biasanya kayak gitu. Orang itu susah dalam hidupnya itu kebanyakan kesalahan sendiri. Yang pertama itu dosa melawan orang tua. Ini ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di dunia tapi juga di akhirat. Yang pertama apa? Dosa melawan orang tua. Coba pikir kowe ngelawan wong tua, kamu bikin dosa sama orang tua, terus kamu pikir nanti alah iya balasannya nanti kalau aku sudah mati. Alah paling nanti di akhiratnya mbah nek buhura. Bosok kalau mikir kayak gitu. Kalau kamu mikir kayak gitu, rusak hidup kamu. Ketika kamu melawan orang tua, dosa durhaka ini bukan hanya nanti ditimpakan di akhirat, tapi di dunia juga uripmu bakal keleleran. Uripmu soro-soro. Mbok masih kowe mendino mara ning jarah wali, mbok mendino kowe iki salat jengkang-jengking, mbok mendino kowe kuwi apa tuh namanya? Bersedekah, mbok apapun yang kamu lakukan deh. Mbok kamu ibadah puasa kayak gimana? Mbok kamu tawasul ke manapun, ke sultan aulia kemana aja, ke wali manapun. Kalau kamu sama orang tuamu itu durhaka, ojo mikir-mikir kowe uripmu penak, soro tak kandhani. Karena ketika kamu melawan orang tua, dosa melawan orang tua, ini nanti dosanya tidak hanya diazabkan di akhirat tetapi juga di dunia. Uripmu kelelaran. Aja wani-wani kono ya. Terus sering juga sekarang ada hal-hal yang dipertanyakan juga oleh saudara-saudara kita yang datang kepada Pokat ini. Lalu bagaimana ketika sudah melakukan itu dan kita ingin bertobat? Nah, ini baru jawab pertanyaan yang bagus tuh kayak gini. Ini baru saya suka kalau ada yang bertanya kayak gitu. Nggak perlu ngeles tapuk cangkemmu. Lalu bagaimana sih ketika kita melakukan suatu hal yang buruk dan kita ingin hidup kita jadi baik? Ya itu yang perlu kamu lakukan, itu yang perlu kamu lakukan. Karena memang ketika kita hidup ini pastilah orang itu melakukan kesalahan. Tetapi yang lebih penting lagi, dia harus mau memperbaiki kesalahannya. Itu yang paling penting. Makanya kita ini di pondok, di padepokan ini, saya itu tidak peduli lah. Sampai itu jadi preman kayak tukang parkir, tukang palak, tukang zina. Kalau di padepokan, ayo bari sama-sama kita sholat, jalankan sholat, amalkan sholawat gitu. Kenapa? Karena memang kita ini ya selama hidup punya nafsu. Selama kita hidup pasti ya Allah tuh menciptakan baik dan buruk lah. Orang tuh enggak yang inginkan Allah tuh enggak selalu baik, enggak. Tapi mbok yo aja salah terus gitu loh. Aja salah terus gitu loh. Dia diamalkan sholatnya, diamalkan sholawatnya, dijalankan sholatnya gitu. Terus diamalkan sholawatnya dan dijalankan sholat sampai kita nanti bosan melakukan maksiat gitu. Jangan kebalik. Nanti nek hatimu, nek rasamu, nek pikiran, wah aku sih ngelakukan maksiat, percuma aku sholat, itu pikiran bosok wi.
pikiran bosok gitu dengan ini. Tambah bosok mengkorek menuruti setan kayak gitu loh. Terus bagaimana caranya memperbaiki hidup yang kayak gitu? Diperbaiki dulu sholatnya. Kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki dulu dari sholatmu. Nanti Allah akan memperbaiki hidupmu kalau kamu memperbaiki sholatmu. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah hidupmu, awali dulu dengan memperbaiki sholatmu. Karena sholat itu yang akan menjadikan hidupmu baik. Karena sholat asar itu menandakan atau memperbaiki tentang kemuliaan. Sholat duhur itu tentang kahanan. Sholat maghrib tentang kehidupan. Sholat isya itu tentang keselamatan. Dan sholat subuh itu tentang kesucian. Makanya kita kalau pengobatan, khusus pengobatan, ketika rumah itu pernah ditaburi dengan air mayat, itu yang susah sekali kadang-kadang kita menghilangkannya. Itu jalan salah satu pengobatannya dengan air wudhu ketika subuh, tentang kesucian itu. Makanya kalau ingin hidupnya itu mulia, selamat, semua masalahnya diatasi oleh Allah, dibantu oleh Allah, ya lima-limanya harus dijalankan gitu. Makanya sholat subuh itu yang paling berat karena itu masalah kesucian gitu loh. Kayaknya yang megang kamera sudah capek begini. Kita berangkat ya ke atas. Kita mau menuju ke gua tempatnya Mbah Suro.